Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 di pagi hari ya. Transaksi untuk tanggal 13 bulan 11. Jadi teman-teman, updatean saham berlanjut lagi ke bagian 3 ya. Ini bagian 3 di pagi harinya ya. Mohon maaf apabila semalam tidak begitu banyak yang dibahas ya, karena ada keperluan sesuatu. Makanya pagi-pagi mudah-mudahan bisa kebalas semuanya nih untuk yang hari kemarin ya. Kalau tidak ya kita kasih PR lagi ya. Dan mudah-mudahan sebelum direkam, sebelum diupload, mudah-mudahan MBTN teman-teman sudah di-up duluan ya. Baik teman-teman, terima kasih semuanya atas dukungannya, baik yang subscribe sudah lama luar biasa, yang baru juga terima kasih, dan sudah memberikan like ataupun komen juga luar biasa, dan telah memberikan thank gift super juga terima kasih ya. Dan bagi yang baru gabung, mungkin teman-teman, update saham itu bukan rekomendasi, tapi ini adalah saling tukar pikiran antara teman-teman dan saya. Mungkin nanti pas di analisanya mungkin ada kesamaan ataupun ada perbedaan, wajar ya, karena masing-masing kepala punya pikiran masing-masing. Kalau tidak cocok ya kita akan berobat jalan saja teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Seperti biasa, bahwa kembalikan lagi kepada hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, jual di atas ya. Oke. IHSG kita ternyata 816 miliar masih keluar dari IHSG kita untuk asingnya, dan terus turun ke bawah. Udah mulai banyak nih yang keluar asing ya. Tapi ini sepertinya lokal yang memaksakan diri untuk memaaf harga ya, untuk mempertahankan harga. Kalau si bandar sih masih ada sekitar di mana lagi nih, di area-area dikit lagi lah, mungkin masih banyak, bisa ada sih teman-teman, dikit lagi kali ya. Si Poren masih ada dikit lagi nih di area sini nih. Ya mungkin satu per tiga lagi lah, lumayan kali ya buat mempertahankan. Tapi mudah-mudahan sih ya kita ditahan sama lokal, mudah-mudahan bisa nahan dan banyak duit lah ya. Kejadian waktu kapan? Nah waktu sini nih juga udah mulai nih, kejadian lokal sudah mulai memaaf harga ya, sudah mulai mempertahankan. Woi jangan keluar dong, woi jangan keluar dong gitu. Tapi apalah daya gitu ya, kalau Poren pengen keluar ya keluar aja gitu ya, dengan sangat mudahnya. Bahkan di saham Gocap aja kalau Poren pengen keluar ya bisa keluar dengan begitu mudahnya. Terus transaksi 10,2 triliun, sedanglah segini ya, jangan di bawah ini aja. Kalau 12, 13 begitu agak ramai ya. Kalau 10 sih sedang-sedang aja ya, standar lah. Oke, lanjut ya. Ada SCMA nih, teman kita juga nanyakan SMA bagaimana katanya. SCMA ada tarikan dari bawah, cuman Bandar Poren masih ngejual. Ada siapa ini? Terus untuk bandar lokal ada masuk ya sedikit ya teman-teman ya. Coba siapa bandar lokal yang masuk per tanggal kemarin? Ada siapa? Ada MG, ada PD, XL, XC, HD, CP, YP. Mungkin di antara MG sama PD teman-teman yang nggak kasih versi CP, nggak kasih HD ya. Soalnya sedikit banget ya. Terus bandar lokal bahkan dia udah ngambil dari sejak tanggal 9 ya, 9 terus di atas ada pembuangan dikit wajar. Nah kalau Poren dia ngambilnya tanggal 7-nya, tanggal 7 ngambil, tanggal 23 buangan 3 hari, terus ngambil lagi, terus ada pembahasan sampai sekarang dari tanggal 1 November sampai sekarang terus dibuang sama Poren. Artinya ini si bandar sudah mulai makan barang Poren, cuman Poren belum mau untuk memaaf harga, cuman maunya dibeli aja gitu ya. Nah selama ini siapa yang makan ya pasti teman-teman kita lah. Coba selama 8 November deh yang makan siapa, 8 November 8 kan teman-teman kita yang makan ya. Saya bilang kalau teman-teman kita yang makan ya dengan sangat menyesal ya, biasanya ya hanya nahan aja atau enggak hanya nampung aja gitu kan. Cuma kalau bandar lokal yang nahan ataupun yang makan ya dia akan cenderung ke atas gitu kan. Nah itulah kebedaannya bandar lokal dan
retail gitu. Jadi kita ketahuan bahwa retail itu hanya menampung dan sudah tinggi baru jual gitu kan. Atau lagi tinggi ya yang mengebeli retail. Nah itulah kadang-kadang kita menjadi dilema posisi kita itu posisi ya. Kadang-kadang kita tinggi dibeli, udah rendah dijual gitu kan. Bukannya beli dari rendah jual tinggi gitu, kadang-kadang seperti itu. Kembalikan lagi teman-teman, kita sebagai retail juga udahlah kembalikan lagi kepada hukum dasarnya ya, bahwa beli saham itu di bawah, beli jual di atas. Ini sementara ini SCMA belum bisa menembus ke harga tengahnya 148 ya. Saya juga menargetkan ke angka 151 saja, tidak jauh-jauh ya. Ini target bulan 8 belum tercapai juga. Biarkan saja. Sudah mau kemarin mau mendekati bulan 10 di bawah lagi ya. Nah, tanda-tanda kenaikan sebenarnya sudah ada teman satu di angka 139. Jadi target silahkan teman-teman pilih targetnya yang mana. Terus di angka 129 juga ada, terus di angka 133 juga ada. Jadi itu target kenaikannya. Udah dikasih tahu dia itu mau ke atas, istilahnya seperti itu ya. Ada kan dia ke bawah lagi, biarin aja karena untuk menjemput PR-nya. Nah, mudah-mudahan di area sekarang ini adalah area sebagai tanda untuk ke atas. Nanti udah ke atas mau ke bawahin lagi silahkanlah. Nah, ini juga ada tanda supportnya di 125, si ekor hijau itu tanda harus diisi, harus kejemput. Ya, ini tanda-tanda harus kejemput teman-teman. Sepertiga halnya gap itu harus kejemput. Oke, contoh seperti itu ya. Lagi ada pungutan dari badar dikit. Terus selanjutnya ada doh. Ini doh nanyain juga, apakah bisa swing? Bagaimana swing? Ya, teman-teman kalau mau swing, perhatikan manajemen teman-teman ya. Walaupun harga sekarang 58, suatu saat dia harus ke angka 50. Kenapa? Di situ ada PR. Perhatikan, nanti kita jelaskan PR nih. Target tanggal 8 bulan 9 belum tercapai juga di angka 64 nih. Saya udah menandakan di 64 belum tercapai juga sama body. Kalau sama shadow sering. Berapa kali sama shadow? 1, 2, 3, udah 3 kali sama shadow. Jadi teman-teman tergantung swingnya mau ke harga berapa. Ini 64 aja belum bisa ketembus-tembus gitu ya. Coba doh dia punya apa namanya? Punya terah. Bagaimana terahnya nih? Kita hilangkan. Nah, doh itu dalam 1 tahun aja dalam posisi rendah banget, artinya lagi murah banget. Cuman hati-hati ke 50, bisa sampai ke angka 86 ya. Kalau saya 64 ya. Saya 64 aja nih. Doh itu ada kemungkinan di up, betul, ada kemungkinan di up karena dia setelah dilempar ke bawah, diangkat ke atas, sekarang dari dilempar lagi ke bawah untuk memenuhi ini lagi dilempar untuk ke masyarakat istilahnya. Silakan nih nanti bangun lagi LK-nya gitu, baru saya akan up lagi, kita mungkin seperti itu ya. Dia sedang menyerahkan kepada mekanisme pasar. Nah, sekarang itu sebenarnya doh itu kan isunya itu terus-terusan di apa namanya ya, tukar-tukaran. Nah, sebenarnya tukar-tukar itu bagus teman-teman ya, suka saya jelaskan bahwa sebuah emiten yang tukar-tukaran itu bagus karena berarti di dalamnya ada bandar, udah gitu aja. Selama masih ada bandar berarti emiten itu hidup. Tinggal teman-teman cari aja yang di bawah aja, harga yang di bawah. Kalau yang di bandar udah cari yang di bawah aja, jangan di atas, karena kecenderungan bandar itu benar kan, dia akan membeli barang di bawah. Karena kalau sudah ada bandarnya dia akan beli di bawah dan dia akan terus jualan di atas, ya. Jadi doh itu bagaimana? Doh itu lagi diakumulasi sama bandar lokal, teman. Bandar lokal sudah akumulasi sejak September ya, September akumulasi, jualan wajar, jualan, akumulasi lagi, jualan lagi, akumulasi lagi. Akumulasi terakhir itu pada kapan? Nah, ini di sini nih, di tanggal 29 Oktober. Coba cek 29 Oktober. Ada siapa lokalnya? Ada YB 7,6, sama si AO 2,9. Ini cenderung mereka tukar-tukaran teman-teman ya. YB AO itu coba periksa teman-teman, setiap harinya dia tukar-tukaran. Tapi sekarang udah mulai di up ke 58 ya. Mudah-mudahan sih udah lewat daripada emas 10-nya, tinggal satu lagi konfirmasi 3 candle yang mudah-mudahan sih bisa ke up ke atas. Target saya di 64 aja sama untuk sementara 64. Kalau tembus 64 dan saya duai, kemungkinan dia akan ke atas. Foreign bagaimana? Foreign sejak jualan sekarang ada pengambilan lagi. Tapi foreign cenderung ngambil keluar. Yang mudah-mudahan sekarang ngambilnya terus ngambil terakhir ya, hari ini ngambil dia.
hari ini tanggal 13 dia ngambil. Doh. Kita lihat foreign, Cece bukan? Ya, kalau Cece ngambil sekarang berarti Cece fix mau jualan di atas. Mudah-mudahan. Cece ngambil 76, buang 4, tinggal sedikit, berarti sambil berjalan teman-teman ya. Dia tidak nampung tapi jualan sambil berjalan ya. Jadi seperti berjalan sambil jualan. Nah, itu yang suka saya kadang-kadang kalau Cece JPBK jualan seperti itu ya, ada matur manuvernya ya, sedau-sedau ya gitu ya. Cuman pinginnya itu kalau si Cece itu bagusnya itu seperti retail kan, Cece seperti retail, cuma kemampuannya ada satu, dia itu Cece itu ngumpulin memaaf harga. Nah, ini mungkin baru langsung lagi memaaf harga gitu ya, seperti jual sebenarnya memaaf donasi, dia satu candle lagi dah bisa menunjukkan nampaknya. Mudah-mudahan ya. Untuk swing ya silahkan aja teman-teman, cuman pakai money management. Ingat, ketika teman-teman punya target untuk swing, contoh target 64. Oke, saya target 64, saya akan masuk pertama 20% atau enggak 20% dari total dana yang ada di, atau enggak dibagi 3 deh, dana dibagi 3. Contohnya kalau 1 juta 300 gitu, masuk 300. Jangan nyesal teman-teman. Kecil jangan, itu untuk pembelajaran. Nanti kalau teman-teman sudah punya dana gede, kan enak ngelolanya. Oh, saya harus bagi 3, saya punya strategi bagi 4, bagi 3, bagi 2, terserah teman-teman ya. Itu menjadi strategi teman-teman nanti ke depannya. Nanti ketika turun, nah teman-teman harus makanya saya suka ada garis ke bawah gini. Ini untuk average, nanti saya average di harga berapa nih kalau turun. Nah, itu sesuatu. Kalau belum nyampe ya udah jangan average, biarin aja gitu teman-teman sampai naiknya. Kalaupun mau naik lagi, ini mau naik lagi, mau di average lagi biar punya barang banyak ya, berarti teman-teman tidak konsisten gitu dalam melakukan manajemen teman-teman ya. Ketika turun berapa persen baru saya akan average gitu kan. Saya akan average 2 kali. Nah, seperti teman-teman. Ketika naik saya akan nambah juga di harga sekian. Jadi harga saya sekian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk swing kan pendek-pendek aja. Ketika cuan dikit udah bungkus aja. Cari lagi emiten yang sudah di watchlist sama teman-teman yang sudah mulai di bawah, sudah mulai nyicil lagi atau enggak strategi cicil gitu teman-teman. Ya teman-teman harus punya manajemen, jangan all in di sebuah saham walaupun harganya pendek. Ini kan 58 sepertinya harganya murah 58. Coba di ke 50-in lagi dan standby selama 50, 51 selama 6 bulan. Coba teman-teman psikologis teman-teman terganggu enggak ketika digituin? Padahal cuma 58, cuma 55, cuman beberapa tik inilah yang sekarang mengganggu. Kadang-kadang si doh ini coba perhatikan aja teman-teman. Lihat berapa bulan dia di TikTokin di antara 51, 52, 53, 54, 51, 52, 53, 54. Nah, sedangkan ini si PR-nya belum tertutup teman-teman, di angka 50. Oke, kata orang tertutup sama shadow ya. Kalau menurut saya belum tertutup ya. Ini harus tertutup sama body teman-teman ya. Oke, untuk doh seperti itu ya. Ada pungutan dari Bana Loka dan Bana Forex sudah mulai mengut dan CC sudah mulai berjalan, jualannya sembari berjalan. Lanjut. Ada WP. Ada WP target saya 508 ya. Ini target kedua. WP, coba lihat WP. WP kan udah lumayan tinggi teman-teman ya. Coba nih kalau pingin lihat tinggi apa enggaknya di sini aja teman-teman nih. WP untuk 1 tahunan, coba untuk 1 tahunan. WP 1 tahunan sudah over value ya, 2 kali sudah menyentuh 3 kali yang sama yang sekarang sudah menyentuh over value, jadi sudah mulai kemahalan untuk 1 tahun. Perhatikan untuk 3 tahunnya, dia udah bagus teman-teman, landed shoot gitu ya, udah mau bentuk cekungan. Nah, ini juga sudah mencapai harga tengahnya, artinya ini lagi harga psikologis, bisa dibawa ke bawah, bisa dibawa ke atas. Kalau dibawa ke bawah biasa dia ini bagus cekungan teman-teman, cekungan. Nah, bisa kalau kata orang-orang cup and handle gitu, ini cup and handle, baru cup and handle kecil. Jadi kalau dia tidak lembus daripada angka 300 teman-teman, mungkin akan di atas sedikit lah gitu ya. Nah, dia akan ada pantulan, dia akan membentuk cekungan biasanya seperti itu. Ini baru cekungan kecil doang. Nah, contohnya ini mau cekungan besar gitu kan. Contoh ini gua ke bawah lagi, contoh di bawah ke bawah sampai ke 315 tapi tidak jebol 315-nya. Nah, kemudian dia akan ke atas membentuk cekungan yang bagus itu ya.
Nah, teman-teman, seperti inilah kondisinya lagi uptrend. MA200 masih di bawah candle, terus MA20 sampai MA10 juga di bawah candle. Tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Coba kemarin dia ya sekarang kemarin 440 itu adalah harga dia si bukan kepala merah sudah mulai nongol dikit. Ini hati-hati aja, ini udah berapa persen naiknya? Udah 116 ya. Hati-hati aja. Kalau dia koreksi cepat-cepat naik terus koreksi itu bagus. Selama dia koreksinya jualan tapi tidak sampai dilempar ke bawah. Seperti ini nih. Jualan kan dia di sideways kan gini ya. Jualan tapi tidak kemana-mana, di sini aja sideways, tergantung sideways atas ya. Terus nanti setelah itu des ke atas lagi gitu ya. Jualan lagi, ada pungutan lagi. Yang hati-hati juga ketika dia jualan tapi dibablasin ke bawah dengan tidak disertai dengan istilahnya kandal-kandal yang untuk kecil-kecil gitu ya. Kadang-kadang yang bikin panik itu kan udah ke bawah sebagai jualan gitu, bandar sambil jualan. Nah itu yang ke bawah. Kalau sini bandar oke, jualan cuman tetap di harganya dijaga, contohnya di 404 gitu ya. Makanya kalau jebol 350 ya mereka akan ke bawah, atau enggak jebol 311 313 dia akan ke bawah. Nah sekarang itulah dipungut sama bandar Poren teman-teman ya, bandar Poren tanggal 11 ya. Tanggal 12 Poren sudah mulai ngambil lagi untuk wifi. Poren siapa yang ngambil? Cece teman-teman, bagus. Cece ngambil 4,3 miliar, keren. Cece sambil berjalan ya, ngambil 287 keluar 185, artinya lagi berjalan terus. Untuk hari ini ternyata Poren si Cece ngambil jualan. Hari ini berarti Cece jualan 43 ya. Dia sambil ngambil enggak? Sambil ngambil berarti dia sambil memaaf harga. Nah, itulah teman-teman kenapa Cece saya suka, karena sembari ngumpulin sembari memaaf harga, itulah yang saya sukain daripada bandar Cece ya. Lokal bagaimana? Lokal terus jualan. Jadi sekarang yang memainkan itu adalah si bandar Poren ya. Poren cenderung tinggiin, dia jual di harga tinggi. Tinggiin lagi sama dia, jual lagi di harga tinggi. Artinya terus-terusan. Mudah-mudahan step by stepnya terus diikuti ya teman-teman. Cuma hati-hati penurunannya. Ini area-area penurunannya teman-teman. 3112 terus ini ada juga di angka 32238 sama di angka 198. Kalau dia langsung ke atas, ini lagi di psikologisnya teman-teman ya. Ini mau ke atas atau mau ke bawah gitu ya. Nah, kalau istilahnya ke bawah sama ke atas seperti ini. Nah, ini kan tapi kalau untuk 5 tahunan dalam posisi dia mau menuju lagi ke atas lagi ke arah tengahnya. Ini bukan ke arah puncak teman-teman, ke arah tengah. Ya untuk 5 tahun. Soalnya ini lumayan. Ini kalau naik luar biasa teman. Kalau naik ini luar biasa. Ini bisa ke angka 600-an teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman, kalau ini masih ada tahanan masih enak teman-teman ya. Makanya saya berani mengasih target ke 508 gitu. Karena apa? Karena di sini sebelah kirinya ada tahanan ya. Tahanan atau PR-PR yang harus dikerjakan gitu kan. Jadi saya ngasih tahunya. Tapi kalau udah sampai melambung tinggi seperti dewa, sudah tidak tahan sebelah kiri, udah itu saya lepaskan kepada teman-teman, karena saya sudah tidak punya patokan lagi sebelah kirinya. Oke, untuk wifi seperti itu teman-teman. Kalau yang baru mau ngambil, hati-hati aja, ini sudah di harga tengahnya atau di harga overvalue selama 3 tahun. Selama di harga 1 tahun udah over, artinya udah kemahalan. Untuk 3 tahun di harga tengahnya, artinya harga psikologisnya. Cuman kalau teman-teman agak ditarik sedikit, agak jauh dikit, ternyata dia masih di harga murahnya. Asal teman-teman berani nyimpen aja, mungkin bisa ke angka 659 ya. Mudah-mudahan si bandar lokal ngambil lagi di harga tertingginya. Maaf, di harga tertinggi selama 1 tahun. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi 5 tahun. Mudah-mudahan ini bisa disedukai. Tanda-tanda ke atasnya ada. Soalnya dia udah ngasih tanda si kepala merah sudah mulai di atas kembali ya, seperti aja di sini nih. Kepala merah sudah mulai di atas, ternyata di atas. Ini juga sama. Dan posisi lagi uptrend ya. Mudah-mudahan sih yang dari bawah mah aman teman-teman. Kecuali yang di atas yang beli sekarang, hati-hati, sekarang sudah mendekat, udah di harga tengahnya selama 3 tahun, sudah di harga mau menuju harga tengah selama 5 tahun.
Berarti teman-teman harus menyiapkan manajemen yang baik ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk WiFi ya. Terus ada PREN. Nah, PREN katanya ada informasi ada 125 juta dinegosiasi per hari ini. 123 miliar. 2 juta. Benar. Jadi informasi teman-teman betul per hari ini, coba 2 hari. Sebulan deh tanggung dinego. Ya, jadi dinego ada transaksi 122 juta lot. Keren banget ini. Poren lagi. Poren kan? Domestik. Wah. Nah, jadi ini adalah yang punya KTP poren, teman-teman ya. Jadi bukan domestik yang ngambil, artinya poren sekarang cuman porennya pakai pakai akunnya akun poren, cuman brokernya pakai broker lokal ya. Nih, one domestic nggak mau poren nih. Poren ternyata ngambil 123 juta lot ya, atau dikoordinatkan di 122. Dia ngambil dari DH ya, dan sebagian daripada SS di harga 25 perak, berarti di harga sekarang. Nah, pasti ini adalah punya maksud dan tujuan, pasti itu teman-teman. Coba lihat siapa sih yang ngebuang selama ini. Mungkin selama ini mereka membuang susah ada pembelinya, makanya pas ada penawaran harga 25 perak gitu ya, harga 25 perak, dia langsung diembat. Oke siap, beli berapa? Nah udah gitu ya, beli berapa gitu kan. Udah ngambil segitu ya udah gitu kan, langsung aja diembat gitu ya. Jadi itu si HD ngejual kepada si AS ya. Nah di pasar regulernya juga ini yang ngambil YUAO itu udah keren banget. PD YP juga udah ngambil keren banget. Ada 1,5 juta, 1,1 juta lot gitu kan. Ini ya duitnya sedikit, cuman jumlah lotnya banyak. Kalau di harganya di harga 26 ya, selama berapa tahun nih? 20 tahun lagi. 24 ya. Selama 20 bulan September ini, September, Oktober, November. Dia dijual di antara harga 29 sama 25. Nah, sekarang 25-nya sudah terisi dengan baik nih teman-teman. Di sini si ekor hijaunya si ekor merahnya sudah mulai ditutup ya. Mudah-mudahan si harga 25 adalah harga mantoknya ya untuk saat ini ya. Mudah-mudahan. Walaupun ini si MA10 sama MA20 masih di bawah. Cuman kalau FCA kan cenderung kayak kodok ya. Loncat-loncat. Makanya kalau untuk FCA saya pikir yang berkuasa adalah bandarnya teman-teman. Yang berkuasa bandar brokernya. Cuma ini kan sebenarnya ini kesukaan daripada asing teman-teman. Cuma karena di FCA kan aja dia nggak suka. Kenapa? Karena jumlahnya lotnya itu lumayan jumbo gitu. Kadang-kadang 100, kadang-kadang 50 untuk tahanannya itu. Jadi waktu transaksi itu enak. Kalau asing udah masuk jebret. Kalau mau ngejual ya tinggal ngelempar aja sebelah kiri. Kalau mau maaf ya tinggal makan aja sebelah kanan. Jadi ketahuan kalau parent itu lagi dimakan ataupun lagi dilemparnya ketahuan. Karena jumlah lotnya itu jumbo dulu itu ya. Cuman mungkin karena isu-isu tertentu atau karena poren juga sudah mulai enggan lagi. Udah kelamaan kali tinggal di plan, akhirnya dijual dan menjadi alasan FCA si poren itu keluar lagi. Tapi per hari ini ternyata ada bandar poren yang nyaru sebagai retail, tapi KTP-nya KTP poren, ngambil 123,9 juta lot. Keren. Apakah bagaimana ke depannya? Saya pikir sih kalau udah ada yang ngambil besar seperti ini, artinya semakin tipis lah barang-barang yang dimiliki oleh seorang yang berada di masyarakat gitu ya, semakin sedikit, hanya dikuasai sama beberapa broker aja gitu ya, menjadikan mungkin nanti lebih mudah lagi kan kalau saham yang beredar di masyarakat semakin sedikit, semakin mudah untuk di-up-nya. Ya minimal harus ketarik itu 1,3 sepertiga jumlah beredar yang di masyarakat harus tertarik sama bandar. Harus mereka yang punya, bukan satu orang aja. Kan bandar juga banyak banyak teman-temannya, dia juga pakai grup-grupan ya seperti itu. Mereka harus bagian dari bandar apa aja
harus narik minimal 1,3 yang berada di pasar. Itu mungkin akan memudahkan untuk di up-nya. Soalnya yang hajar udah dihitung teman-teman. Mereka punya hitungan tersendiri, cara ngitungnya biasanya keren-keren lah. Untuk bisa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba naik ke atas. Nah, itu mereka sudah punya perhitungan ya. Lanjut, ada apa nih? Ada Lopi ya. Lopi. Coba lihat Lopi, ada apa Lopi? Wih, Lopi begini ya, teman-teman ya. Serem teman-teman. Lopi itu ini ya, apa namanya? Akselerasi ya Lopi ya. Nah, teman-teman kalau sudah begini naik gapnya juga udah mulai saya kurang suka dengan gap yang seperti ini teman-teman ya. Gap-gap yang seperti ini saya kurang suka. Dia up ke atas tidak bisa ngebeli karena arah terus. Nah, sekarang ARB juga nggak bisa ngejual. Nah, ini yang suka saya bilang hati-hati seperti ini. Makanya teman-teman kalau lagi kesempatan dari bawah ya, teman-teman coba kita punya target sesuatu, contohnya udah 44% ya. Oke lah teman-teman mau target 100% contohnya. Sekarang lagi begini teman-teman bisa bertahan enggak? Ini bisa sampai ke bawah teman-teman loh. Bisa sampai ke angka 17 lagi. Kenapa? Kesini kan gap terus teman, gap terus. Nah, target yang saya targetkan juga sudah tercapai di sini ya. Kemarin waktu di gap lagi tercapai lagi ya, kita hapus aja. Terus ini juga sudah tercapai juga di 29-nya sudah tercapai. Di gapnya ini tinggal ada di 46 atau enggak di 50 ya. Target keduanya di angka 56. Ini target pertama nih. Ya, target pertama yang atas ini nih 47. Apakah bisa ke situ? Bisa aja, cuman ini PR-nya harus dikerjakan dulu ya. Atau enggak memaksakan diri untuk up ke atas dengan cara ya bandar terus bikin loncatan-loncatan seperti inilah biar cepat gitu, biar cepat bisa menuju ke atas gitu ya. Cuman hati-hati nanti ke teman-teman ketika dia ada putar baliknya ya cenderung ARB ya, akhirnya teman-teman juga mudah-mudahan sih bisa keluar dengan baik gitu, dengan sesuai dengan target gitu teman-teman ya. Andaikan teman-teman harus punya andaikan gitu. Kenapa? Karena di kepenuh ketidakpastian ketika naik juga kadang-kadang turun, kadang-kadang seperti ini kan. Ini teman-teman nggak bisa ngejual ini kan. Ini nggak bisa ngejual, nanti panik akhirnya ditumpukin sebelah kanan. Wah panik, tumpukin sebelah kanan, nggak bisa kejual, ditumpukin langsung. Nah, itulah yang menjadi kepanikan teman-teman dia. Udah makin panik, akhirnya dihajar aja gitu, nggak bisa turun ke bawah kan, repot juga gitu kan. Cuma per hari ini Lopi sekarang udah diambil sama 13 November, ada yang ngambil si bandar lokal ya. Nah teman-teman kalau teman-teman seperti ini, tunggu aja koreksi lah teman-teman. Kalau mau ngambil tunggu aja koreksinya. Mungkin ini saya bisa memberikan koreksi bisa ke angka ke dalam ke sini. Soalnya ini gap terus semuanya nih. Ini gap terus ya, paling ke angka berapa ini? Nih ke angka sini paling nih ke 24 paling ya. Soalnya sini kan oke lah ada shadow gitu ketutup ya, mungkin ke 24 gitu ya. Kalau 24 ada koreksi lagi ke arah sini jangan jadi masalah sebenarnya. Selama dia tidak jebol 24-nya. Kalau 24-nya jebol ya udah wassalam, bisa ke bawah lagi ke angka 17 lagi gitu ya. Cuman ada cumannya teman-teman, kalau berdasarkan TA ya, selagi MA10 masih di bawah candle artinya masih terus uptrend. MA20 masih di bawah candle juga masih uptrend. Artinya jangkauan ke atasnya bisa. Cuma yang tidak suka adalah cara dia memainkan harganya dengan cara gap arah itu, seperti tidak suka aja. Cenderung seperti yang tidak normal ya. Cenderung terburu-buru gitu ya. Kita lihat domestik siapa yang ngambil si Lopi mana? Nggak berpasang 13 ya. Nah teman-teman seperti itu aja. Teman-teman kalau yang punya di bawah ya silahkan aja lanjutkan gitu. Cuma yang baru beli lebih baik cari teman-teman, carilah yang sideways juga, yang MA10 nya sudah mulai lagi ada kuncup-kuncupnya. Nah seperti itu mungkin teman-teman nanti untungnya akan lumayan gitu ketimbang teman-teman ngambil sekarang. Deg-degannya ada kalau sekarang, kalau di bawah harga di bawah kan deg-degannya sedikit, kalau ini deg. Si AO yang ngambil bagus teman-teman. Kalau si AO yang ngambil biasanya dia sudah memaaf harga, dia tahu ngapa aja sampai tinggi, sampai dia target tertentu. Biasanya harga tertingginya, puncak tertingginya suka tersampaikan sama si AO biasanya ya. Biasanya kalau si AO karakternya seperti itu. Nah biasanya dia juga langsung
nanti udah tertinggi baru dijual abang ke bawah ya, seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan si AO-nya si AO yang sama gitu. Mudah-mudahan si AO yang sama dan mudah-mudahan mempunyai strategi yang sama. Jadi penurunan ini sekarang lagi ambil daripada si AO sebagai bandar lokal. Dan teman-teman sudah pernah mengambil nih, hati-hati. Bila teman-teman sudah pernah mengambil ya kemungkinan dibawa ke bawahnya akan cenderung 50% lah. Kalau nggak 60% bisa dibawa ke bawah ya. Walaupun akselerasi kita akan lihat di mana letak si Lopi. Untuk 10 itu baru kuncup ya. 1 tahunan juga masih dalam posisi murah banget. Adanya mudah-mudahan sideways lah, dia bikin sideways dulu lah ya. Ada koreksi sideways mungkin bisa ke angka 23, 24 ya. Kalau lihat jeblos dari situ ya mungkin teman-teman harus waspada. Cuman ada satu lagi teman-teman, lupa tuh. Poren ternyata belum jualan secara signifikan, hanya jualan. Jadi si Poren ini masih dalam posisi ada di dalam ya. Posisi si Poren ada di dalam. Jadi cenderung aman sama kalau posisi di dalam ya. Amannya kenapa? Ya Poren aja belum jual. Cuman hati-hati kalau Poren sudah jualan ya. Ya mungkin akan beng gitu. Cuman dia enggak sih. Jualannya ketika ke atas saja dia. Artinya dia hanya yang menahan dan yang dimakan. Tidak yang membuang kiri gitu. Kalau membuang kiri kan bisa ARB kan cuma berapa tik kan, cuma 3 tik doang, memperbuka 3 sampai 4 tik doang gitu kan. Lanjut ada emiten apa ya, SMLE ya. SMLE sudah mulai menembus garis tapi belum mencapai target teman-teman. Target saya di angka, target kedua tinggi, sengaja saya tinggiin lah. Kita lihat posisi SMLE. Ini kalau yang baru ngambil mah teman-teman lebih baik teman-teman tunggu koreksinya lebih dalam lagi ini. Ini orang-orang suka ngambil break begini ya. Break, tunggu aja breaknya nanti ada koreksi. Nah biasa suka pada ngambil di area situ teman-teman ya. Kalau yang suka break ya. Jadi strategi itu banyak, strategi break, strategi di bawah gitu banyak. Teman-teman tinggal pilih aja yang mana. Jadi selama 1 tahunan dia dalam posisi murah teman. Walaupun sekarang dalam posisi murah, SML ini lagi menuju ke atas mungkin ke angka 187 ya untuk harga tengahnya. Nanti dipikir. Biasanya dia di harga tengahnya ini bikin psikologis lagi. Apakah mau ke atas ataupun ke bawah atau melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ya. Nah biasanya kalau dia berapa sih harga tengahnya itu? 189. Saya menaikkan ke angka tinggi juga saya 217 ya. Harusnya di sini nih, area sini nih. Nanti di sini area sini, area 187 176 itu akan dibikin harga psikologis teman-teman. Nah, untuk bandar Poren ternyata ngambil luar biasa, dari bawah juga ngambil, belum jual secara signifikan. Jadi kecenderungan ke atasnya ada, cuman hati-hati saja bagi yang baru ngambil, lebih baik tunggu koreksinya aja. Udah 100 berapa persen? Udah 141%, artinya kemarin emang dia sudah koreksi. Nah, sekarang udah up ke atas. Kalau ke atas lagi dikit lagi dan ada koreksi, itu akan lebih baik. Selama dia jualan di atas dan menampung di atas, sideways atas, ada jualan kan jadi masa. Yang penting dia ditahan di area atas, tidak melebihi area-area yang saya gariskan. Ini udah tercapai, kita hapus aja ya. Hapus aja lah. Kita cari lagi mungkin ke angka ini ya, ke angka 169. Kita lihat dulu besok hari ini bagaimana kondisi candlenya. Terus hati-hati aja bila lepas dari 118-nya, artinya dia mau downtrend, apalagi sudah menyentuh harga 107. Kenapa? Di situ banyak PR. Ini PR 1, 2, PR tuh di angka 118, PR di angka 114, PR di 1106. Ini juga PR semua teman-teman. Jadi suatu saat dia akan melampaui PR-nya dulu. Biarkan kalau sekarang dia ke atas, biarkan saja. MA 200 juga baru nongol dikit. Terus Poren juga sudah ngambil, terus bandar lokal juga ngambil. Per hari ini aja untuk domestiknya ada si IH, ada MG, ada MU, ada BQ, ada XA, dan teman-teman sudah pada jualan bagus. Teman-teman kita sudah pada jualan dan keren untuk SMLE. Poren siapa yang ngambil? Ada kakak CC sama AK. Kakak yang ngambil 1,5 miliar.
dan cenderung si Bandar Poren juga tidak terlalu jualan signifikan, artinya Poren masih ada di dalam, belum jualan yang sangat tinggi ya. Ya, untuk SMLE seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan SMLE ini bisa up terus ke atas, menemui targetnya ya, di angka 212 atau enggak ke harga tengahnya di angka 188 189. Saran saya ketika saya menyiarkan target sebuah emiten, turunkan 5 sampai 10 tick. Itu menjadi take profit teman-teman mungkin gitu. Kalau enggak, kenapa saya menargetkan di angka situ? Biar teman-teman yang nyangkut biar kejemput. Makanya teman-teman usahakan, contohnya teman-teman nyangkut di harga 218, turunin aja jadi 200. Dengan modal sedikit 200 kemungkinan akan kejemput gitu ya. Nggak apa-apa kejemput aja gitu. Yang penting teman-teman uangnya aman. Yang saya bilang jangan beli di atas jual di atas seperti itu teman. Jadi take profit ketika kejemput aja. Pingin kan beli di bawah kan. Nah, makanya upayakan teman-teman beli di bawah. Kembalikan kepada hukum dasarnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi untuk istilahnya rekaman berikutnya ya. Ciao ya.